Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh ya. Ya, ya. Izin belum. Ya. Ini sore hari ini harusnya di rumah ya, karena ada jadwal di Bandung. Malam hari ini kedatangan tamu istimewa dari kota Sukabumi. Ya kan? Bangga, iya bangga. Pemimpin pilihan rakyat Sukabumi di antara dua orang populer yang bertarung, yang terpilih yang tidak diprediksi sebelumnya. Betul. Iya Pak ya. Nanti sebelum Bapak jadi wali kota apa Bapak itu sehari playboy atau apa tadi? Pedagang tempe. Pedagang tempe. Jadi usaha. Ya, Usahanya apa? tempe. Ya tapi kan jumlahnya produknya tonan. Iya, betul. Ngirim tempenya kemana Ke aja? Amerika. Tuh makanya kan nanti gizi dan proteinnya orang kota Sukabumi harus banyak makan kacang kedelai. Nah kalau dia memang sering banyak makan kacang-kacangan. Kadang ada yang 500.000, kadang ada yang 250. Betul nggak Mu? Iya Pak. Oh iya. Tempe ya? Tempe. Produksinya di mana pabrik? Ada 77 pabrik di seluruh Indonesia. 7 pabrik di seluruh 77. Indonesia. 77. Di Sukabumi ada? Sukabumi ada. Ada. Asli Bapak orang Sukabumi? Asli. Turunan Sukabumi. Ya, lahir di Keur Cibadak. ngorana kasep katingali. Kemudian bukan politisi. Bukan politisi. Kenapa Bapak nyalon wali kota Sukabumi? Karena memang ingin Sukabumi ini keluar dari zona kemiskinan. Emang orang Sukabumi miskin, Bapak kaya? Karena hampir saya datangi 400 titik di kota ini, memang masyarakat Sukabumi sangat membutuhkan perubahan. Bukannya ke pejabat-pejabatnya pada kaya? Pejabatnya kaya. Bohong, saya canda aja. Berapa sih penduduk kota Sukabumi itu Pak? DPT-nya 260.000, penduduknya 350.000. 350.000 penduduk. Betul. Yang milihnya 260.000. Iya. Itu mau dikasih tempe sabungkus ewang ya Pak, gampang. Nah, Alhamdulillah. berapa persen Bapak menang di sana? 44,9. 44 Ya, kurang lebih 78.257. Kita termasuk di kota Sukabumi termasuk tinggi ya Bundang ya? Tinggi. Ya tinggi lebih. Nomor 1. Ya lebih 60 lebih itu. Ya, tertinggi. Tinggi. Padahal ke situnya jarang. Banyak kan ke kabupaten. Apa yang akan diorientasikan untuk menata kemudian kota Sukabumi? Masyarakat meminta infrastruktur Di mana-mana. didahulukan, terutama akhir-akhir ini adalah infrastruktur drainase, karena Banjir. tanggal 5 November kemarin itu banjir. Sukabumi kan bukan dataran rendah, Pak. Kotanya sebetulnya jarang banjir kotanya, karena memang ada kesalahan infrastruktur di drainase, ada banjir, dan apabila hujan besar, Aneh. Kota itu- Sukabumi banjir tuh aneh, Pak. makanya itu, dan itu Kan harus segera diperbaiki. posisinya begini, Pak. Iya betul, miring. Problemnya apa? Drainase yang gorong-gorong besar nih Hmm. tertutup sepertinya, jadi nggak bisa masuk air ke gorong-gorong besar. Ke gorong-gorong besar nggak masuk, akhirnya harus dibongkar. Harus dibongkar dan itu diperbaiki, dan itu skala prioritas 100 hari pertama. Tapi begini, ini adalah konsep saya untuk pusat-pusat kota dan kedepannya untuk seluruh daerah. Ya, Di sebuah kota itu keindahan selalu terusak Betul. pandangannya oleh kabel listrik Betul. dan kabel telepon yang ada di atas. ya. Jadi kalau konsep Bapak di 2026 ya, 2025 kan sudah jalan Pak. Nanti kita bikin terowongan pintar.
Betul. di Kota Sukabumi. Ya. Terowongan itu punya dua fungsi. Satu, fungsi untuk mengalirkan air. Ya. Dua, fungsi untuk menyimpan seluruh jaringan-jaringan instalasi. Kabel. Daripada pembangunannya sepotong-sepotong, kalau bisa diupayakan di 2025 oleh Bapak nanti di perubahan anggaran dimasukkan perencanaannya. Siap. Buat perencanaannya sekota itu dibikin terowongan pintar, jadi terowongannya gede Pak. Ya. Gede, kalau air masuk tuh langsung gitu kan. Bahkan kalau di negara lain kan bisa untuk bersembunyi perang. Nah kemudian nanti di 2006 saya supporting dana dari provinsi. Baik. Ya kan, nanti berapa bagian Bapak, berapa bagian provinsi. Ya. Nah sehingga nanti di 2027 Ya. Sukabumi udah cantik kayak gadis-gadisnya, walaupun saya belum pernah Bersih. kebagian jodoh. Terima kasih. Kecantikannya tak ada lagi kabel listrik dan Ya. kabel telepon yang ada di atas, Ya. semuanya sudah di bawah. Gampang ngurus Kota Sukabumi, meletik. Alit. Ya. Alit. Hanya 4.800 hektar. Dengan catatan Bapak cari calon istri saya di situ. Siap. Ya. Oke, terowongan udah selesai ya. Ya. Nanti urusan banjir segala macam udah selesai. Nah, kalau di kota kan kebutuhan itu. Kalau saya cerita desa pasti irigasi, jalan. Kemudian yang berikutnya adalah ruang publik warga bagaimana? Ruang publik warga di tingkat kelurahan. Itu hampir sangat kecil sekali ruang publiknya ini, sehingga terlalu padat ini. Kemudian saya ingin melebarkan kota ini ke wilayah selatan Bacile, karena di situ ruangnya masih terbuka. Yang kedua, banding dengan kabupaten kan kabupaten 415.000 hektar, sementara Kota Sukabumi hanya 4.800, sehingga 4 kecamatan saya ingin masuk ke kota. Iya, jadi gini. Ini analisis saya dari sisi aspek birokrasi dan penataan ruang warga. Ya. Kan ada ketidaktepatan dalam menyusun daerah otonom baru, Betul. yaitu adanya kota-kota di Jawa Barat dengan kecil. Betul. Kota Banjar kecil. Kecil. Kalau kota Tasik udah besar ya. Kota Cirebon kecil. Kota Cimahi kecil. Kota Sukabumi kecil. Ya. Ya kan, Pak, ini yang kecil-kecil ini. Kalau dalam pandangan saya, daripada kota-kota kecil ini, lebih baik ini aja menjadi kabupaten, kemudian wilayahnya ditambah, Ya. ambil dari kabupaten yang terlalu besar. Ya. Gitu loh. Betul. Karena kan di kita ini agak aneh, Pak. Kota Kecil. tapi di mana-mana yang namanya kota Madia itu gede gitu loh. Betul, Kan betul. daripada Kabupaten Sukabumi ngurus banyak, daerah otonom barunya lama, ya kan? Kan lebih baik udah aja ini tambah wilayah kerjanya, sehingga kue pembangunan Sukabumi ini yang kabupaten tidak terlalu banyak terbagi ke wilayah lain. Itu pandangan yang nanti menjadi bahan diskusi kita. Saya Dengan sangat Pak setuju sekali Mendagri, itu. dengan Pak Excellent. Mendagri, dengan Komisi 2. Sehingga ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ya. Ada kota yang penduduknya 300.000. 3.000. Kan pemerintah, struktur organisasinya hampir sama. Betul. Kan ini yang kayak kota Cirebon kecil, kabupaten Cirebonnya gede. Betul. Nah ini kan menjadi bahan diskusi kita, termasuk ya kota Sukabumi. Ya. Ya kan, daripada ini kuenya harus bagi banyak, ya udah ini kesiniin gitu loh Pak. Ya Pak ya. Ya. Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan. Jumlah penduduk 2,25, 2.250. 2 juta. Bapak Saya kota ini 7 kecamatan. Jumlah penduduk cuma 350.000. ya makanya yang lain 2 juta. 2.250.000. Ya, Betul. geser aja dong yang 400.000 ke sini. Ya. Ya kan? Ya, betul. Biar tanggung jawabnya menjadi bergeser dan ini menjadi ringan. Ringan. Sebelum menunggu daerah otonom baru kan gitu loh. Kan ini lama nunggu daerah otonom itu. Nah, maksud saya di tiap kelurahan sudah ada ruang publik kan? Hampir kecil sekali ruang publiknya. Ya, taman ruang hijaunya juga kecil. Saya kan kalau di Depok menjanjikan membangun, kalau saya nyebutnya Balai Paseban, kalau di Depok beda, yaitu gedung pertemuan warga di tiap kelurahan yang punya multifungsi. Ya. Untuk tempat rekreasi warga, Betul. berkreasi kesenian.
2 gedung pertemuan warga, yang ketiga tempat hajatan karena ruang itu semakin kecil dan orang kecil kalau nyewa hotel kemahalan. Iya. Dan ini juga apa namanya, tempat olahraga atau stadion hampir nggak ada ya, Nggak ada. yang representatif. Jadi ada sangat jelek sekali dan ini perlu diperbaiki. Persyaratan kota, 1 ada ruang terbuka hijau, 2 ada tempat rekreasi, ketiga ada tempat olahraga. Itu penting untuk Betul. sebuah kota, ya kan Ya. gitu. Gedung seni juga hampir tidak ada ya. Nggak Gedung ada. seni, ya. Nggak ada. Nah, Nggak ada. Udah lama banget. sekolahnya alternatif. bagaimana? SMP, SMA, SD-nya kelasnya sama nggak? Nah ini ada ketimpangan antara negeri dengan swasta. Negeri itu terlalu gemuk, jumlah kelasnya terlalu banyak, jumlah siswa terlalu banyak. Nah sementara ada swasta yang Tutup. kosong, bahkan tutup. Seperti ini harus segera di apa seperti sebelumnya ya. Jadi ada apanya pemerataan pendidikan seperti itu, sehingga ada guru-guru yang terlalu banyak di negeri karena siswa terlalu banyak, sementara di swasta kosong seperti itu. Dan ini harus segera dirubah. Nggak, maksud saya gini loh, daya tampung sekolah cukup nggak untuk menampung seluruh lulusan warga? Bisa gini loh, lulusan SD, SMP-nya nampung nggak? Lulusan SMP, SMA-nya nampung nggak? Itu nampung, hanya keseimbangannya tidak seimbang. Jadi ada ketimpangan Antara negeri dan swasta. Ya, negeri terlalu gemuk sehingga sekian ribu ya, sementara swasta hanya sekian ratus seperti itu. Jadi ini yang tidak ada satu keseimbangan karena apa ya, banyak titipan. Jadi harus dititip di satu sekolah. Contohnya SMP 1, SMP 2 itu gemuk sekali. Gemuk itu Jumlahnya terlalu banyak. Kalau jumlah terlalu banyak nggak ada masalah. Yang penting sekolahnya bisa menampung dan ruang kelasnya ideal. Nah, ruang kelasnya Satu kelas kan 32 yang ideal. ini ada lebih dari 32. Ada yang, Berapa? ada di atas 40, ada yang bahkan ada yang 50 ya. Ya. Nah, terus kemudian jumlah lulusan SD, SMP, SMA. Rata-rata pendidikan masyarakat Kota Sukabumi itu apa? 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun apa 12 tahun? Itu hampir rata-rata di bawah 9 tahun ya. 9 tahun. Ya, kalau di bawah 9 tahun berarti sekolahnya SD. belum tersedia untuk menampung seluruh siswa angkatan sekolah yang ada. Gitu loh. Iya. Berarti kan ke depan nanti saya lihat mappingnya. Betul. Nah, kalau konsepnya seperti itu, saya nawarin konsep yang sederhana, Pak, untuk kerjasama gubernur dengan bupati wali kota. Kalau SD dan SMP kan tanggung jawab bupati wali kota. Betul. Kalau SMA tanggung jawab gubernur. Kan rata-rata problem hari ini tuh di SMA. Oke. Kalau bangun SMA baru itu lama. Terus kemudian juga kita ingin efisiensikan orang tua. Tidak semua ya, artinya daerah-daerah yang dianggap emergensi untuk pendidikan, saya ingin dorong SMP itu ditambah 3 kelas. SMP 3 kelas ya. Jadi lulus SMP langsung SMA di situ. Untuk orang yang punya kualifikasi ekonominya, ekonomi bawah, jarak ke sekolahnya lebih dekat, gitu loh Pak. Beda lagi dengan orang yang punya ideal, pengen sekolah favorit, kan beda Pak. Betul. Kan ada yang orang ingin memenuhi aspek maksimal, aspek minimal. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di Jawa Barat itu angka pernikahan di bawah umur itu tinggi. Ya. Problemnya mereka yang tidak sekolah. Ya. Bagaimana caranya? Yang penting sekarang mah sekolah aja dulu. Betul. Mungkin kalau di Sukabumi bermasalah tentang itu enggak? Sama, hampir sama ya. Sukabumi, Ya. Cianjur, Cianjur, Sukabumi kabupaten juga. kabupaten Iya. yang di bawah umur. Iya. Gitu. Pernikahan di bawah umur banyak. Iya, banyak. Nah, caranya bagaimana pernikahan di bawah umur tidak terlalu banyak, mereka dipaksa untuk sekolah. Betul. Dan saya nanti ke depan itu sekolah, pemerintah akan memaksa warganya untuk sekolah. Betul. Kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya dan negara sudah ngasih fasilitas, maka ada sanksi dari pemerintah provinsi. Gitu. Bang Emo di Sukabumi banyak nggak? paling tinggi. itu paling tinggi. Bapak kan orang ekonomi, Tertinggi, gitu, TP. tertinggi. Bang Emok tinggi. Iya, tinggi sekali. Sampai pernah ada kasus ibu-ibu bunuh penagih utang ya dulu. Betul.
Jagoan pisan AWWT walaupun itu adalah tindak pidana dan itu tidak boleh dilarang undang-undang. Gitu loh. Bagaimana solusinya tuh nanganin bank emok, bank keliling? Saya menerapkan dana abadi per RT 10 juta. Nah itu udah konsep yang sudah digulirkan dan sudah berjalan. Untuk pinjaman? Dana abadi aja untuk pinjaman di tiap RT 10 juta per tahun. Sehingga kalau 10 tahun itu per RT punya dana abadi 100 juta. Per RT per tahun 10 juta. Ya. Dana itu peruntukannya kalau dana abadi berarti kan harus ada. Ya. Jadi peruntukannya untuk memutarkan ekonomi tingkat RT. Jadi pinjaman Dalam bentuk pinjaman. artinya warga boleh minjem. Boleh minjem. Insya Allah Pak dalam sebulan nggak balik Pak. Itu ya, kemungkinan seperti itu ada, tapi ini salah jalan keluar. Nah itu harus betul-betul solusinya. Ya. Gini, ini kita dihadapkan pada kenyataan, nggak tahu kalau Sukabumi ya, kenyataan kondisi warga Pak. Betul. Kondisi warga begini, kalau dikasih pinjaman sama yang tukang renten, dia bayar, karena yang tukang renten itu nagihnya galak. Tapi kalau dikasih pinjaman sama BUMDes, dulu dana PNPM, sama koperasi yang bunganya rendah, insya Allah nggak bayar Pak. Rata-rata koperasi simpan pinjam yang memang benar-benar koperasi bangkrut itu karena duitnya nggak balik. Nah, saya mau nanya ke Bapak, bagaimana mensiasati dana itu kalau dipinjemin ke warga duitnya balik lagi gitu loh. Iya. Ini kan kenyataan warga. Betul. Satu sisi terjerat bank emok, rentenir, tapi satu sisi kalau disiapin fasilitas dengan bunga rendah, temayar. Betul. Wah, cenah, tibang duit 1 juta, cenah tibang batu rumah korupsi triliunan, itu jawabnya begitu. Di Jawa Barat itu dulu ada raksa desa, ada dana Daka Balarea. Itu rata-rata pinjaman yang tidak balik duit. Saya yang konsepnya pertama Bapak tadi gimana? dana abadi ya tiap RT. Yang kedua ini ada dana wakaf untuk kota. Ini sudah saya buatkan. Wakafnya dari Ini wakaf ini kan sudah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 41 2004 dan PP Nomor 42 2006. Sehingga pemerintah daerah sudah boleh menjalankan. ya. Ini sudah izin operasional sudah keluar. Tinggal saya akan menjalankan ini. Jadi kalaulah warga Kota Sukabumi 50.000 mewakafkan uangnya per bulannya 50.000 rupiah. Warganya. Dengan jumlah 50.000 orang, maka sebulan kita bisa menampung dana wakaf 2,5 miliar dan 30 miliar per tahun. Nah ini dananya kita simpan di BJB Syariah, karena memang ketentuan seperti itu di LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan ini juga barcode ini dari QRIS ini dari BJB Syariah. Kita udah kerjasama. Nah, BJB Syariah memutarkan sesuai dengan regulasi perbankan. Nah, di situ ada keuntungan, ada bagi hasil kurang lebih sekitar 5-6% per tahun. Jadi kalau kita ada kita bisa menampung dana ini sampai 100 miliar, maka per tahun kita punya dana 6 miliar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Target Kota Sukabumi 500 miliar. Karena kita ingin per tahunnya punya dana 30 miliar untuk menyelesaikan kemiskinan. Yang memutarkannya Bank Jabar Syariah. Iya, oke. Ya konsepnya luar biasa, tetapi yang perlu kita mendasar gini Bro. Kemiskinan itu terjadi bukan hanya masyarakat kehilangan pendapatan, tetapi kemiskinan itu bakal terjadi manakala satu, rumah sakit mahal. Tidak ada penjaminan bagi masyarakat untuk berobat gratis. Dijamin BPJS-nya menjadi BPJS tanggungan pemerintah. Orang istilahnya KIS. Nah, kemudian yang kedua, sekolah mahal. Kan gitu loh. Terus kemudian yang ketiga, akses terhadap pasar. Jadi, ya, nanti di Kota Sukabumi agar difokuskan pada layanan. Satu, kalau orang sakit itu ada yang mengobati dan negara tampil untuk mengobatinya. Dari rumah diangkut oleh ambulan sampai ke rumah sakit. Yang kedua, diupayakan yang nungguin orang sakit di rumah sakitnya
itu dibantu. Kenapa? Karena ketika orang miskin sakit, maka dia kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Betul. Yang nungguinnya ngutang untuk makan. Betul sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah selesai dia sakit, kemudian dia ke rumahnya, harus ada penjaminan dulu sampai dia mendapat lagi penghidupan. Betul. Dia harus ada subsidi untuk mendapatkan makan. Itu tadi bisa dengan dana hibah seperti ini. Nah, kemudian yang sekolah free sekolahnya, kemudian anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak orang miskin hari ini itu juga mentalnya mulai berubah. Orang nggak punya kredit motor, orang nggak punya setiap hari gayanya tinggi. Nah, ini harus dirubah di sekolahnya. Sekolahnya nanti harus mendorong siswa-siswa itu punya kreativitas. Jadi nanti pendidikannya harus diarahin, Pak, kayak tadi. Anak orang miskin sekolah di SMP, Bapak kan punya perusahaan atau banyak usaha, paksa mereka pulang sekolah bantu bekerja. Betul. Mau dapat 10.000, dapat 20.000 nggak apa-apa. Tujuan bekerja itu adalah membangun, mendidik karakter diri. Kenapa? Karena anak orang miskin sekarang di rumahnya pakai LPG. Anak orang miskin sekarang main HP. Anak orang miskin sekarang main motor. Anak orang miskin sekarang menghabiskan kuota, menghabiskan BBM. Nah, sikap mental ini harus segera dirubah. Karena semiskin-miskinnya anak sekarang pasti makan telur. Ya. Kalau zaman kita dulu makan telur itu dianggap orang kaya. Iya. Nah, ini ada mentality yang harus segera dirubah, khususnya masyarakat Sunda ya. Jadi hari ini yang sok balapan motor, anu parasea di jalan itu rata-rata anak jelema teu boga. Karena anak-anak kelas menengah hari ini pendidikannya udah mulai ketat orang tuanya. Nah, itu. Ini yang ke depan. Jadi layanan itu layanan dasar pemerintah termasuk pasar. Nah, konsep pasar bagaimana? Jangan lagi pasar itu masyarakat itu cicilan toko atau warung atau kios dengan biaya yang sangat mahal. Bapak bagaimana arahnya nih? Saya menginginkan pasar yang ada memang diakuisisi oleh pemerintah daerah. Ya. Sehingga kita akan kembalikan lagi pasar kepada ikon pasar sebelumnya. Pasar rakyat. Ya, pasar rakyat. Sehingga nanti di situ pedagangnya harus untung, kemudian harga pun juga harus rendah, sehingga daya belinya meningkat, pedagang untung, restribusi untuk Pemda juga ada. Iya. Kenyataan sekarang di Sukabumi ini restribusi dari pasar hampir tidak ada, karena pasarnya bermasalah, harga kiosnya mahal. Sehingga ini saya ingin ini kembali lagi ke pangkuan Pemda, ya. Masalah sebelumnya kita nggak perlu didiskusikan ya, tapi kita kembalikan untuk diakuisisi oleh Pemda. Iya, gagasannya luar biasa. Titip pesan tentang pasar, ini perilaku rakyat. Saya pengalaman tentang itu. Kalau pasarnya bayar, karena dikelola oleh manajemen, pasarnya rapi. Tetapi ketika pasarnya gratis, diberikan pasarnya cuma-cuma oleh pemerintah daerah, pasarnya nggak diurus. Setelah itu kiosnya dijual belikan. Kan saya pengalaman bikin pasar gratis. Nah, ini pelajaran penting ke depan bagaimana memadukan ini. Pemerintah bangun pasar, tetapi setelah diberikan kiosnya pada warga, jangan diserahin pada pedagang untuk dikelola. Insya Allah kumuh. Nah, itu harus tetap dikelola oleh manajemen. Andai kata pun nanti bayar, mereka harus bayar pengelolaan manajemen. Jadi ada manajemen yang mengelola pasar. Nah, ini karena warga kita itu begitu, Pak. Warga kita ini kalau dibebasin berantakan, kalau diketatin baru nurut. Data di polototan mah nurut, buktinya. Ya kan? Kenapa kamu pakai helm? Karena ada polisi. Bukan karena kenapa kamu pakai helm? Karena kalau jatuh untuk menjaga kepala saya, kan beda, Pak. Betul. Gitu. Barangkali Pak Wakil ada yang disampaikan buat warga Kota Sukabumi, industri kreatif. Nah, ke depan apa yang menjadi visi utamanya? Ya, untuk visi utamanya ingin membangun kepemudaan ya. Jadi karena kepemudaan di Kota Sukabumi itu, keterlibatan pemuda itu baru 20%. Kita ingin melibatkan pemuda dalam pembangunan Kota Sukabumi. Khususnya nanti dalam pengelolaan lingkungan, kemudian industri kreatif itu yang paling utama. Karena fokusnya di situ memang. Saya ingin
Kota Sukabumi ini melek digital. Jadi jujur saja nih Kang Didi juga salah satu role model untuk hal itu. Bagaimana? Ya, model yang terusir, Pak. Ingin seperti Kang Deddy. Ini seperti Kang Didi. Jadi memang dengan digital itu kita bisa memperlihatkan ke masyarakat apa saja yang akan kita lakukan untuk masyarakat gitu ya, Kang Didi. Contohnya juga memang sekarang paradigma bahwa pemimpin itu memang kaku ya, kemudian juga ya seperti yang sudah-sudah lah, khususnya dengan kepemudaan ini, dengan kita mengajak sama-sama generasi pemuda ini untuk membangun Kota Sukabumi, mudah-mudahan lebih fleksibel. Industri-industri kreatif, konser ya, big event gitu. Kemudian juga rencananya saya ingin membuat festival khusus untuk kreator-kreator digital muda di Kota Sukabumi, mencari fotografer, videografer, dan juga mencari editor terbaik di Kota Sukabumi. Nantinya kita akan bentuk tim dari pemenang-pemenang festival tersebut untuk mengawal dana abadi yang tadi kan. Jadi kalau misalkan kita kan ada dana abadi 10 juta nih ya, kita memberikan bantuan untuk masyarakat, jadi kita menggerakkan ekonomi akar rumputnya. Nanti jadi masyarakat itu minimal punya usaha dulu. Kalau tadi katakan Deddy itu gimana kan, kalau dikasih uang seperti itu cuma-cuma tanpa ada istilahnya aturan yang ketat, orang tuh asal dibayar gitu ya. Nah justru di sini dengan tim digital vlog ini kita akan mengawal proses dana abadi itu. Siapa yang bikin usaha, kita visualkan, kita buat kontennya supaya nanti satu Kota Sukabumi tahu siapa saja yang menerima bantuan itu. Dan kalau misalkan mereka tidak membayar ataupun mereka tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan UKM-nya, ya ketahuan sama seluruh masyarakat. Jadi kita akan mendigitalisasi pembangunan di Kota Sukabumi sehingga semua orang sama-sama memantau dan melihat sejauh mana pergerakannya gitu kan. Iya, tinggal terakhir ya, saya satu hal, bagaimana layanan pengobatan bagi warga yang sakit? Rumah sakitnya bagaimana Pak, Kota Sukabumi? Nah, untuk rumah sakit yang existing sekarang, yang existing sekarang kan Bunut sama Al-Muluk ya. Nah, Al-Muluk ini masyarakat menginginkan gratis. Dan Puskesmas juga menginginkan gratis. Karena ada kenaikan asalnya 5.000, ya pendaftaran ke 15.000, itu reaksinya luar biasa. Berat. Marah sekali. Ke Puskesmas mau di 15.000. Asalnya 5.000, naik jadi 15.000, itu reaksinya luar biasa dan mereka menginginkan Puskesmas gratis Oke. lagi. Bapak sudah menjanjikan Puskesmas gratis? Saya udah janjikan. Sebenarnya Puskesmas itu nggak gratis, rumah sakit itu nggak gratis. Rumah sakit dan Puskesmas itu bayar, yang bayar negara. Gitu loh. Nggak ada berobat gratis, semua berobat tuh bayar, cuman dibayarin oleh dana APBD. Ya, tuh tinggal peningkatan fasilitas. Ya, Puskesmas rawat inap sudah ada. Sudah ada beberapa ini, tinggal apa namanya home care ya. Home care dan pelayanan puskesmas. Ambulan di tiap kelurahan sudah ada. Ya, ada sebagian. Ya, insya Allah nanti akan belum merata. Okay. Ada 33 kelurahan. Ya nanti saya stimulus ambulan-ambulan yang berkualitas, yang sudah seluruh kelengkapannya lengkap. Karena ambulan yang lewat sekarang itu nggak ada kelengkapannya. Nah ini yang terjadi sehingga ketika sesak napas nggak ada oksigennya. Kan akhirnya banyak pasien ambulan yang tidak sampai ke lokasi ya, dan supirnya harus diperhatikan kesejahteraannya, termasuk perawatan mobilnya, jangan sampai mobil ambulan di jalan mogok, akhirnya pasiennya jalan sendiri. Ini ibu-ibunya ya. Tuh. Ya ibu-ibunya. Satu kan istri Bapak? Satu. Ya sebelah sana. Istri Pak Wakil Wali Kota satu juga. Alhamdulillah mereka sudah pada punya istri, tinggal saya yang belum punya istri. Terima kasih ya, salam buat warga Kota Sukabumi. Semua warga sudah punya pemimpin baru. Semoga kita semua bisa bekerja sama mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh warga. Pokoknya lemur diurus, kota ditata.